pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat datang, selamat berhari Minggu, dan selamat menikmati hadirat Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita boleh memulai ibadah kita ini. Berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh memasuki bulan yang baru di tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memberikan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk boleh menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan indah Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap kami. Biar setiap apa yang kami berikan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami ada di hati-Mu Tuhan. Dan kami ada di setiap rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati-Mu Tuhan, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ini iman kami Tuhan, bahwa kami selalu ada di tangan-Mu Tuhan. Tak pernah ku
kami Tuhan saat ini Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Engkau yang terindah. Yesusku, Engkau yang kucinta. Selama-lamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika puji-pujian kami naikkan Tuhan,
Ketika hati kami mengarah kepadamu Tuhan, Engkau pulihkan setiap umat-Mu, Engkau lawas setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Yang lemah boleh kembali Kau kuatkan Tuhan, yang berbeban berat Kau berikan kemerdekaan kembali Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan boleh sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Sebab Dia Bapa yang baik, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita dengan sorak-sorai. Sorak-sorai
firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Saudari Audi, Saudari Devi, dan Saudara Brili. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat yang sudah kami terima Tuhan. Baik yang sudah kami terima dan masih terus Tuhan akan Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu memberikan bagian terbaik bagi Tuhan. Kau mau ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, Kau berikan berkat yang melimpah-limpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami untuk memberikan bagian yang terbaik hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Semua yang kami lakukan saat ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar apa yang setiap puji-pujian apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami pujikan Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk kami boleh duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Karena itulah alasan kami Tuhan untuk ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu yang adalah kebenaran itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dengan segenap
hati-Mu saja tuh kerinduan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Aku mengasihi Engkau Yesus, ku renungkan firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Itulah ungkapan dari dasar hati kami yang paling dalam. Itulah ungkapan dari dasar hati kami yang paling dalam, bahwa apapun yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya sebelum kami mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami jika apa yang kami lakukan belum menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya kami selalu rindu akan mendengar pesan-Mu. Apapun pesan kebenaran firman-Mu, itu adalah berasal daripada Engkau. Baik merupakan teguran, berkat, ataupun kekuatan, kami percaya itu berasal daripada Engkau. Sebabnya urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga pagi ini kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang rindu diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memasuki bulan yang ke-9 atau bulan September. Triwulan atau 3 bulan berikutnya kita akan merayakan dan memperingati, atau lebih tepat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari kita akan bersama-sama akan mendengarkan pesan Tuhan dengan tema, mungkin bisa ditayangkan, ini. Temanya adalah mengimani dan melakukan firman Tuhan. Diharapkan dari tema ini kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Coba kita buka dulu dalam Mazmur. Nanti Bapak Ibu baca dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca ayat yang pertama. Next. Nah, ini Saudara ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Next, di bawahnya. Bapak Ibu Saudara, memang dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami tekanan. Contohnya paling gampang, mungkin salah satu contoh gitu dari sekian banyak contoh. Ketika seseorang ditugaskan di dalam pembukuan perusahaan, pembukuan di bank ataupun di kantor. Kadang-kadang sering singgah gitu ya. Ada banyak pegawai yang mendapat tekanan dari pimpinan untuk membuat 2 laporan. Salah satu adalah laporan fiktif.
Ada pernah salah seorang mahasiswa saya ketika selesai memberikan mata kuliah, kemudian ini di perguruan tinggi milik pemerintah. Jadi ada beberapa perguruan tinggi saya pernah mengajar ya, di Universitas Pancasila, di Sabta Taruna gitu ya. Di samping ada beberapa juga sekolah teologi ya. Nah, dia sharing, dia bilang, "Pak, saya mau sharing Pak, tadi setelah mendengar mata kuliah nih, waduh saya sepertinya mendapat tekanan untuk ditugaskan membuat pembukuan fiktif." Gimana Pak ya? Nah, ada orang-orang tertentu dalam pekerjaannya hidupnya mendapatkan tekanan. Pertanyaannya dengan tema hari ini, dia mengimani dan melakukan firman enggak? Makanya saya awali, orang yang mengimani dan melakukan firman Tuhan itu tugasnya orang yang bertanggung jawab. Nah, saya banyak memberikan masukan. Kemudian dikatakan juga dalam kehidupan seseorang pasti juga pernah mengalami pergumulan. Lulus sekolah belum kerja, pergumulan. Teman-teman udah kerja, udah gajian, saya belum, pasti pergumulannya berat. Teman-teman sudah menikah, saya belum menikah. Jangan bilang enggak pergumulan. Pasti ada pergumulan. Aduh, saya belum menikah, teman saya udah ada yang menikah, ada yang punya anak. Belum punya momongan setelah menikah sekian tahun, 5, 6. Aduh, kok saya belum punya momongan. Pasti juga pergumulan. Apalagi kerja diberhentikan. Kita sudah kerja benar, rajin susu sekalian. Ya bisa jadi biasalah gitu di kantor apa kan ada sikut kanan sikut kiri, dapat informasi yang nggak benar, akhirnya hanya satu kuping dirumahkan gitu ya. Pasti juga pergumulan, waduh kok saya salah apa begitu. Bahkan ketika saat beberapa teman-teman akan pensiun, sempat sharing juga ngobrol, Pak Petrus kalau pensiun mau ngapain gitu kan? Terus saya tanya, kalau Bapak ngapain? Saya bingung nih kalau pensiun gimana? Apa pulang kampung, kembali bertani dan sebagainya, saudara. Pergumulan juga. Jadi dari awal terus pasti manusia dalam kehidupan pernah mengalami pergumulan. Bisa jadi pernah juga mengalami pencobaan. Kalau siswa mahasiswa kan tentang nyontek. Itu kan juga pencobaan kan? Apalagi aduh nih doanya nggak dijawab, dapat info dari ya kanan kiri udah kedukun. Itu kan juga pencobaan. Ya kalau kita tidak mengimani, sekali lagi tema kita mengimani dan melakukan. Ketika kita melakukan ada unsur belief, ada unsur percaya gitu loh. Mempercayai Tuhan. Dia goyah, dia kedukun. Bahkan juga ada orang yang mengalami kemudian kegagalan. Nih terakhir. Dan kegagalan yang akhirnya dapat membuat hidupnya terpuruk. Dia mabuk lagi, padahal tadinya udah bertobat kan. Dia main judi lagi. Akhirnya dia semakin terpuruk dalam hidupnya. Tetapi semua hal tersebut di garis bawah ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita agar menjadi suatu ujian. Apakah kita dapat tetap beriman dan setia pada Tuhan? Ujian itu berbeda dengan pencobaan. Kalau ujian itu sifatnya itu membangun, positif. Kalau pencobaan sifatnya menjatuhkan, merusak. Dia harus dibedakan. Gitu ya. Tuhan tidak pernah mencobai tapi menguji. Tapi Pak Petrus saya pernah baca loh. Jangan coba itu Allah gitu ya. Nah, kita lihat dari konteks bahasa aslinya tentunya. Makanya kita perlu banyak belajar saudara. Kalau nggak bisa secara formal lewat khotbah gereja kita kan diarahkan, dibimbing. Atau lewat mungkin juga bisa baca buku. Wah nggak ngerti, nanya gitu kan. Saya selalu katakan kalau nggak ngerti boleh tanya sama saya, boleh tanya kepada
Bu Gembala silakan, kepada Pak Ateng gitu ya, silakan. Jadi Tuhan izinkan itu sebagai sebuah ujian. Nah, kita tetap beriman enggak? Next. Ada 3 hal yang hari ini kita akan sama-sama bahas yang perlu kita lakukan agar kita dapat tetap setia melakukan firman-Nya. Ada saya lupa di sini pernah enggak, saya pernah juga sampaikan di gereja lain, ada 3 hal penting lewat doa Nabi Musa. Kalau belum mungkin next time saya akan bagikan di sini. Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita tetap setia. Yang pertama apa? Menyukai firman Tuhan. Untuk kita tetap setia pada Tuhan, hal yang penting pertama kita lakukan adalah kita harus menyukai firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-2a. Tetapi yang kesukaannya ialah. Taurat itu zaman dulu itu kitab suci. Sama seperti sekarang itu Alkitab, saudara. Orang yang senang, orang yang suka menyukai firman Tuhan, dia bisa mengimani setiap mendengar firman. Firman itu yang memampukan dia untuk action, maksudnya melakukan firman atau perintah Tuhan. Coba next. Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk mengenal firman secara lebih mendalam. Karena bagaimana mungkin kita akan menyukai firman tanpa mengenal terlebih dahulu. Nah, agar dapat mengenal firman-Nya dan akhirnya Allah yang kita kenal dan sembah, kita dapat memulai sebuah langkah kecil dengan membaca Alkitab sehari 2-3 pasal saja. Nah, ini dilakukan dengan rutin sehingga menjadi gaya hidup kita. Artinya kita bisa mengenal karakteristik Allah kita, mengenal Allah lewat firman-Nya. Ya, coba langkah kecil ya saudara. Kayaknya agak berat nih Pak Petrus 2-3 pasal. Ya coba deh 2-3 ayat. Minimal setiap hari saya kasih lewat renungan harian. Saya sih berharap dibaca itu. Ya, saya berharap dibaca itu, bahkan nggak cuma 2-3 ayat. Mungkin ada 1 pasal. Nah, Mazmur ini kan tadi yang kita tayangkan 1 pasal. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ya, pasal lebih banyak daripada ayat. Dengan kita menyukai firman Tuhan, saudara sekalian, maka firman itu akan membentuk karakter kita, akan membentuk hidup kita, membentuk iman kita. Dan akhirnya kita mengenal, oh Tuhan yang kita sembah, Allah kita itu adalah Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembala yang baik. Ketika kita mulai menyukai firman dengan langkah mulai membaca ayat demi ayat, firman demi firman, kita mulai mengenal bahwa Allah yang kita kenal itu adalah gembala yang baik. Bagaimana gembala yang baik? Coba kita baca terus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, gitu kan. Walaupun dalam lembah kekelaman aku enggak takut bahaya. Kenapa? Immanuel, Allah menyertai kita. Wah, dasar. Ketika kita mulai memahami, mengenal saudara, maka kita dikuatkan saudara dalam hidup ini. Kita enggak akan gampang goyah ketika menghadapi problem atau masalah. Oh ya, saya ingat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Khususnya 5b. Tuhan bilang begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan melupakan engkau. Wah. Kita kenal bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan melupakan kita dalam saat-saat kita membutuhkan Dia. Allah itu hadir. Kita akan dikuatkan. Kita mulai mengimani, oh ya ketika saya lagi susah, Tuhan ada bersama saya. Tinggal kita curhat saudara.
Jadi nggak perlu nyanyi kayak di TV. Kok gue dilupain, jangan gitu ya, ada tuh ya. Nggak pernah dilupain saudara kita. Nggak tahu iklan apa tuh ya. Pernah dengar kali ya lagunya ya? Pernah ya? Kok gue dilupain, jangan. Itu yang buat pomade itu saudara. Kenapa? Kita mengimani bahwa Allah yang kita kenal itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita saat kita butuh, Dia ada. Dari mana kita tahu? Ketika kita mulai menyukai Allah lewat apa? Lewat pesannya, firmannya kita baca. Pak Petrus, saya sekarang kayaknya susah baca gitu ya. Saya aja bawa kacamata nih. Ini udah kacamatanya udah copot satu nih Pak Wahyu tuh. Ini saya akalin aja Pak Wahyu, nih masih bisa saya pakai saudara. Kenapa? Dengan kita menyukai, kita semakin dikuatkan ketika kita mengenal Allah itu gembala yang baik. Kalau gembala yang pasti menyediakan di rumput yang hijau. Kitanya yang sering bandel, nggak mau diarahkan. Seperti beberapa khotbah saya yang dulu gitu ya. Kita yang sering mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kita. Lagu jadul memang lagu yang sangat alkitabiah sekali. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan, bukan kita yang ngatur Tuhan. Kesalahan kita di situ, saudara. Kemudian hal penting yang kedua, coba kita lihat. Gak perlu banyak-banyak saudara ya, karena ada perjamuan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Ayat 2b dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama, dan yang merenungkan Taurat itu berarti firman, siang dan malam. Tidak ada waktu yang tidak diberi kesempatan untuk dia membaca, merenungkan. Kalau tadi bilang saya nggak bisa baca, minimal dengar khotbah gitu ya, bisa di TV, di radio. Cuma saya sarankan kalau di TV radio saudara selektif saudara. Jangan sembarang mendengar khotbah-khotbah yang istilahnya itu kalau dalam barang tuh yang KW-KW-an, yang sekedar cuma mau khotbah doang, dapat paikan, sebenarnya bukan seperti itu. Ya, kita harus hati-hati. Minimal lah gereja-gereja di GBI, saya sarankan. Ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan, saudara sekalian, maka kita mulai mengerti nih setiap pesan-pesan Tuhan. Ketika dengar firman, ketika kita baca ayat, minimal lah gini. Coba kalau hari Minggu kan saya nggak kirim ya. Kalau hari Minggu karena ibadah saya nggak kirim renungan, tapi Senin sampai Sabtu saya kirim renungan. Temanya apa? Ada ayatnya dibaca. Nah coba ketika baca itu, setelah selesai kembali ke ayatnya, coba saudara renungkan gitu. Minimal ada doa pagi, ada doa malam, gitu. Minimal 2 kali deh saudara. Ya. Saya percaya ketika kita mulai dengar, mulai baca, kita renungkan, kita akan peka kepada pesan Tuhan. Kalau kita nggak renungkan, kita lebih peka pesan hantu daripada Tuhan. Bedanya apa? Apa sih beda Tuhan dan hantu? Kalau Tuhan itu selalu membangun, walaupun teguran, dia membangun saudara. Menguatkan, memulihkan. Kalau hantu apa? Merusak, menghancurkan. Itu bedanya saudara. Ya. Ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan, nah kita mulai peka sama pesan Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, waduh ini saya ditegur nih. Barang siapa yang kukasih dan kutegur, ya kuhajar. Aduh, daripada Tuhan bilang daripada lu masuk neraka, udah gua tegur dah masuk surga. Pohon yang ada benalunya dibersihkan memang sakit tuh saudara ya. Wah, kalau saudara lihat itu petani itu. Tapi sebenarnya untuk tumbuh-tumbuhan itu tetap bertumbuh, berbunga dan berbuah. Oh, ini pesan Tuhan berupa larangan. Ada teguran, ada larangan gitu ya. Oh, ini pesan Tuhan tentang bagaimana kita bisa hidupnya diberkati. Pemaham berkat itu lebih banyak dari sisi rohani daripada jasmani. Tapi dahsyatnya Tuhan kita mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja tapi setiap firman. Artinya Tuhan tahu jasmani pun manusia itu perlu. Tuhan kemudian apa? Berkati. Lawang burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga di bakung, bunga Tuhan pelihara, apatah lagi kita manusia kata Tuhan. Harus kita imani. Ya.
kemudian juga kita melakukannya. Ketika kita ditegur, ya kita minta ampun sama Tuhan. Ketika ada larangan, jangan ditabrak saudara sekalian. Nah, ini mengenai hal penting yang kedua. Yang terakhir saudara sekalian. Coba kita lihat. Next. Menikmati berkat firman Tuhan. Ayatnya Mazmur pasal 1 ayat 3. Iya, siapa nih? Orang yang tadi pertama menyukai firman, yang kedua mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan menikmati berkat dari firman Tuhan, kan Tuhan sendiri gitu ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon delima. Kalau pohon delima itu kemudian biji taruh ditanam tepi aliran, itu ketika ditanam itu akarnya mulai merambat ke bawah supaya dia tuh kuat. Ketika menghadapi angin dan sebagainya, dia nggak akan tumbang. Dia menghasilkan buah. Nah, buahnya ini kadang-kadang secara rohani melambangkan tentang hidup yang kekal. Karena apa? Buahnya sangat manis. Orang saudara sekalian yang menyukai firman, merenungkan firman, dia akan menikmati berkat dari Tuhan. Ada kesaksian, saya tutup. Ketika seseorang dia menyukai firman, minimal dia tahu, oh Tuhan itu gembala yang baik. Dia nggak pernah meninggalkan melupakan saya. Dia mulai merenungkan itu, oh ini larangannya, ini pesannya yang merupakan teguran, ini berkat, ini harus saya sabar. Aduh, sabar. Kalau kata orang Jawa, sing sabar lan mantep nderek Gusti Yesus sabar. Susah sebetulnya, itu ilmu yang paling tinggi kata orang ilmu pendidikan. Susah, tetapi saya harus berikan saya kemampuan. Ketika kita menyukai, maka firman itu memampukan kita. Mohon maaf, bukan kita yang mampu, kita ya dimampukan oleh siapa? Roh Allah yang kudus itu untuk punya sifat kesabaran, penguasaan diri gitu ya. Susah sebetulnya kalau bukan Tuhan, harus andalkan Tuhan. Seorang penjaga sekolah. Ini Pak Wahyu udah dengar ya, soal penjaga, waktu saya khotbah di luar. Penjaga sekolah ini buta huruf. Dia anak Tuhan. Dia hampir 20 tahun bekerja di sekolah swasta menjadi penjaga sekolah. 20 tahun saudara. Kalau pegawai negeri udah pensiun saudara ya, kalau dia memang mulai dengan kriteria yang ditentukan di situ. Satu saat manajemen baru memberikan sebuah pengumuman. Seluruh pegawai di sekolah ini harus bisa baca tulis. Kalau guru, tenaga administrasi, nggak diragukan lah bisa baca tulis. Ketika dia mendengar, dikasih gitu ya, dia kagak ngerti. Dia tanya, ini apa sih? Pak, pengumuman Pak, ini manajemen baru-baru kita nih di sekolah bilang setiap orang yang nggak bisa buta huruf minggu depan akan dirumahkan. Maksudnya dirumahin kasih rumah? Bukan Pak, Bapak diberhentiin. Waduh. Iya namanya manusia awalnya sih dia pasti bingung. Waduh, udah 20 tahun kerja diberhentiin, usia udah lumayan nih. Udah mau gocap gimana nih, mau kerja apa? Dia bingung saudara. Tapi dia ingat firman Tuhan. Hari demi hari dia lewati sampai besok saatnya dia akan keluar dari sekolah itu. Hari ini terakhir dipanggil, kemudian dikasih amplop, Pak terima kasih 20 tahun Bapak mengabdi, bla 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 bla. Ini pesangon ya Pak buat Bapak. Ya terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau saya bisa ceritakan begitu. Ketika dia terima amplop, dia belum bilang sama istrinya. Karena dia, aduh kalau dia bilang sama istri, ngomong apa sama bini nih ya, aduh sama istri, aduh. Lagi anak-anak juga butuh gitu ya. Nah akhirnya, dia imani setiap firman yang sering dia baca. Dia tahu Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Ketika dia mulai membawa pesangon itu, nah dalam perjalanan pulang, dia melihat sepertinya ada celah di jalanan ini untuk dia membuka rumah makan.
Dia bilang, waduh Tuhan terima kasih. Saya akan buka rumah makan, kayaknya maju nih. Banyak yang membutuhkan makanan. Makan orang makan kalau pagi. Wah. Ya singkat pokoknya setelah di rumah pasti dicerita sama istrinya agak kaget tapi dia juga kasih solusi. Kita akan dari pesangon ini kita akan jualan lah. Ya kita belilah gitu, artinya warung untuk atau rumah makan sederhana. Singkat cerita saudara, ketika dia mulai andalkan Tuhan karena dia ingat, karena dia mulai menyukai, dia ingat Tuhan itu adalah gembala yang baik, nggak pernah meninggalkan gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa, dia renungkan. Bisa jadi ini solusi dari Tuhan. Dari rumah makan yang tidak permanen sampai dia punya rumah makan yang permanen di tempat itu, dia mulai buka di tempat yang lain, di lokasi yang lain, mungkin dari Jakarta Timur ke barat dia buka, ke selatan, ke utara dia mulai buka. Akhirnya dia menjadi seorang pengusaha rumah makan yang sukses. Lah duitnya kan banyak. Ya dia dapat info dari teman-temannya, lu depositokan. Wih, yaudah. Dia datang ke bank, Mbak saya mau depositokan uang ini, deposito. Baik Pak, Bapak isi ya formulir ini, bla bla bla. Mbak sini Mbak, saya nggak bisa baca tulis Mbak. Aduh, Bapak bagaimana bisa baca tulis tapi jadi pengusaha rumah makan sukses nih, saya dengar nih. Disitulah dia bersaksi. Kita bisa bersaksi kapanpun, dimanapun, saudara. Jadi pengertian sebetulnya amanat agung tuh ya, Matius 28 ayat 19-20 yang pergilah jadi kalian berbangsa itu. Sebetulnya gini, dimanapun kata Tuhan aku tepatkan engkau, di situ engkau bersaksi. Enggak perlu sini dengar firman Tuhan ya, nih kalau enggak kamu masuk neraka. Wah, enggak ditempeleng aja udah mujizat saudara. Mungkin dipukulin. Dia bersaksi tuh Bapak. Oh gitu Pak ya? Iya nak. Waduh, Bapak buta huruf Pak ya. Bapak nggak bisa. Tadi mau buta huruf kan? Aduh takut tuh. Bapak nggak bisa baca tulis saja. Bapak jadi pengusaha rumah makan yang sukses. Nggak kebayang deh Pak. Nggak kebayang kalau Bapak bisa baca dan tulis. Sini nak. Kalau Bapak bisa baca dan tulis, hari ini Bapak masih menjadi penjaga sekolah. Kadang memang Tuhan tidak ingin kita nyaman dengan pekerjaan kita. Tuhan tidak ingin kita nyaman dengan situasi yang kita sedang rasanya happy. Kadang-kadang sering sih enggak. Kadang-kadang kayak tadi kalau Tuhan uji nih. Ini lu lagi kerja enaknya 20 tahun nih ya. Tiba-tiba Tuhan kayak Ayub gitu kan. Diberhentiin. Kalau kita gimana? Mungkin kayak bangsa Israel ya. Bangsa yang tegar tengkok yang ngomyang. Saya kan merenungkan firman, saya udah suka firman. Ini saya udah 20 tahun, udah usia juga, udah kepala 5. Padahal kalau dilihat 1 dong kepalanya. Ini saya mau kerja apa nih? Apa Tuhan nggak tahu? Kadang-kadang kita kan gitu marah sama Tuhan. Tapi Bapak ini ketika dia mulai menyukai firman, dia tahu Allahnya itu seperti apa, tidak seperti dirinya. Dia mulai renungkan, ini pesan Tuhan, saya harus tetap setia nih, sekalipun diberhentikan. Dan akhirnya apa? Ini ke atas tadi itu ya, menikmati berkat firman Tuhan. Ini, coba next ke bawahnya deh, yang tadi. Nah ini ya, Pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca, suka firman tadi itu ya, suka taruh Tuhan, merenungkan akan mendapatkan berkat. Enggak perlu berlimpah dah, itu enggak perlu kita ragukan lah. Dengan banyak membaca Alkitab, maaf ya enggak sedikit saudara, karena tiap hari kan rutin. Kemudian merenungkan, kita akan memiliki hikmat dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Kita enggak akan sembrono, enggak penuh dengan emosi, harus ada penguasa sendiri. Selain itu, firman Tuhan juga mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Ada nggak saudara yang setidaknya mirip-mirip seperti penjaga sekolah ini? Yuk kita belajar. Mulai hari ini. Itu sebabnya saya sangat berharap ya. Walaupun kadang-kadang memang saya memberikan renungan, kadang-kadang jam 5 pagi gitu ya. Kadang setengah 5. Pernah jam 4, kok pagi amat gitu ya. Kok pagi amat, ada yang bilang ya, mungkin agak siang dikit gitu.
Saudara silakan mau boleh baca pagi atau mungkin mau malamnya pas mau doa malam bisa baca. Oh pagi saya baru bisa sempat baca. Kadang-kadang makasih Om, terima kasih untuk renungannya. Kadang saya lihat udah siang gitu, tapi minuman saya lihat dia baca gitu. Kenapa? Ini perlunya saudara. Ketika kita mulai mengimani, melakukan firman, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita ada mengalami kisah-kisah seperti penjaga sekolah ini, jangan khawatir. Burung di udara, Tuhan. Bunga di bakung, bunga bakung di padang, Tuhan rawat. Kita apa lagi? Nah sekarang kita pertanyakan, ya, kita menyukai firman nggak? Kita renungin nggak? Kalau itu kita pasti nikmati. Yang berbahagia kalau saya baca ayat yang terakhir. Coba Lukas ya. Nah ini saya pakai kacamata karena di PPT ini PowerPoint-nya nggak ada. Boleh tim musik maju ke depan nggak apa-apa. Saya baca Lukas pasal 11 ayat 28. Saya baca dari Alkitab terjemahan lama. Ini lebih mantap saudara ya. Tetapi Yesus bersabda, lebih berbahagia lagi orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kalau dalam Alkitab sudah terjemahan baru bilang gini, yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman dan melakukan. Kalau dalam Alkitab yang lama gini, lebih berbahagia lagi. Jadi bahagianya itu full. Lebih berbahagia lagi. Enggak cuma sekedar berbahagia, lebih saudara. Demikian pesan Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan persiapkan nanti menerima sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku takkan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Aku berserah. Yesusku. Mari kita berkata, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi.
ketika kita mengangkat tangan, Alkitab berkata Tuhan turun tangan. Cuma pertanyaannya, kita mengimani dan mengamini enggak? Penjaga sekolah ini menghadapi situasi yang sangat berat, tapi dia mengimani karena dia suka firman. Dia merenungkan sehingga dia tahu Allahnya itu siapa. Dan akhirnya Tuhan menjaga terus kehidupannya. Impossible, sesuatu yang mustahil. Bagaimana seorang yang buta huruf Tuhan berkati dengan berlimpah. Dari seorang penjaga sekolah menjadi seorang pengusaha rumah makan yang berhasil. Dan hari ini kalau ada di antara saudara yang menghadapi situasi yang sangat berat, boleh engkau angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Saya akan berdoa bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa pada hari ini. Tidak perlu tengok kanan kiri, tengok Tuhan yang ada di hadapan saudara dan siap menolong saudara. Saya akan berdoa bagi angkat tangan. Tuhan, lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba tidak tahu masalah yang mereka hadapi, yang hamba tahu Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi ini, hamba berdoa dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pertolongan, terima kekuatan. Dan hari ini menjadi hari berkemenangan. Tuhan memulihkan, memberkati hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai dengan imanmu ketika engkau angkat tangan. Dan hari ini Tuhan sudah turun tangan menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya karena kami suka firman-Mu. Kami suka merenungkan. Dan hari ini Engkau telah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung dan baik, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan diberkati Tuhan untuk kembali menerima sakramen perjamuan kudus. Saya selalu mengingatkan bahwa yang belum dibaptis jangan ambil perjamuan kudus dulu. Kalau kita kan sistemnya katekisasi, dibaptis baru disidi. Ada gereja-gereja tertentu yang dibaptis dulu gitu ya. Setelah dibaptis mereka di apa? Disidi baru setelah dibaptis ikut sidi baru diteguhkan gitu ya. Nah, kalau kita tuh memang berbeda. Jadi kita tuh ikut katekisasi dulu, dibaptis, baru disidi. Jadi sekali lagi yang belum dibaptis, saya berharap jangan ambil dulu. Tapi saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Ketika yang lain angkat roti, angkat cawan, saudara bisa angkat tangan. Angkat hati saudara ya. Kembali mari menghormati Tuhan, kita berdiri, mengundang Ibu Gembala, Ibu Bram dan Bapak Ateng untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi
telah mati bagiku. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan hidup bagi Dia. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidup bagi Dia. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Mari kita buka masker kita dulu. Kadang-kadang kita lupa. Setelah kita buka masker kita akan angkat roti di atas tangan kita. Ini kan bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Demikian pesan Tuhan. Apa yang telah aku terima dari Yesus, junjungan kita yang ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu. Yaitu pada malam ketika Yesus dihianati, Yesus mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyi ke lagu yang tadi firman berkata, refnya saja. Dengan sayapmu. Kita akan masuk dalam doa. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Yesus di dalam pergumulan kami Tuhan, kami tidak akan gampang mudah menyerah. Kami tidak akan gampang mudah putus asa.
karena Engkaulah Immanuel, Allah yang dekat dan ada bersama kami. Bisa jadi selama ini Tuhan kami yang jauh, kami jauh dari Engkau, padahal Engkau sangat dekat. Sekali lagi ampuni kami, mulai hari ini mampukan kami untuk mengimani dan mengamini bahwa setiap firman-Mu itu benar adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung dan baik, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ditayangkan dulu kali ya untuk jadwal pelayanan minggu depan. Nanti pakai musik saya gitu kali ya. Ini jadwal untuk tanggal 11 September. Berharap nanti yang sudah lihat ya. Dan nanti berharap setiap WL tetap mengingatkan yang kolektan siapa gitu. Kadang-kadang lupa, atau dengan cermat kalau yang kolektan gak hadir, cepat tanggap digantikan gitu. Setelah ibadah gitu ya, pas ibadah maksudnya. Ini Bapak Ibu, firman Tuhannya minggu depan Bapak Pendeta Muda Ateng Kasnadi. Ya. Saya ada tugas keluar di Pondok Labu minggu besok Saudara. Jam 7 dari setengah 6 sudah berangkat sama Pak Wahyu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan beberapa warta gereja, saudara-saudara diberi kesempatan setiap minggu pertama kita ada korban tantangan. Ya, baik, kita nyanyikan satu pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain Yesusku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang dan sejati di hadapan. Terima kasih untuk kesetiaan saudara dalam mengembalikan persepuluhan, memberikan korban tantangan dan juga dalam memberi persembahan. Korban tantangan memang kita khususkan ini untuk perbaikan dan membangun gereja kita. Kemarin sudah di servis, ini AC kita sudah dibersihkan, masih ada lagi satu rupanya yang rusak, mungkin nanti perlu di tukang AC-nya nggak tahu gimana ya. Kemarin Pak Wahyu dengan saudara Egi ya, kita berusaha untuk kita nih nyaman saudara ya. Kemudian juga saya sempat bicara dengan tim, memang kita sebetulnya ingin segera memperbaiki pastor di gereja, cuma sulitnya tuh tukang saudara. Kita udah 6 bulan saudara ya, saya sempat sharing gimana, ada nggak rekomendasi. Jadi kita usahakan saudara supaya sesegera mungkin lah kita dengan tim. Mungkin juga rencana untuk
kita beli mimbar yang baru, saudara ya. Ya, mudah-mudahan Natal kita sudah punya hal itu. Dukung dalam doa untuk hal itu. Nah, saudara sekalian, bulan September ini rekan-rekan kita ada yang berbahagia karena usianya ditambahkan 1 tahun. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun bulan September untuk maju ke depan, kita akan sama-sama mendukung di dalam doa. Nanti setelah pulang saudara akan mendapat ya bingkisan dari Tuhan lewat gereja. Monggo. Ngajeng mawon. Nah, Om Beni. Wah, Om Beni bulan September. Siapa lagi yang bulan September ini berulang tahun? Silakan. Ibu Wahyu. Pak Loris? Enggak ya? Oh, bukan. Ada lagi? Anak ini yang youth remaja? September cuma 2 orang. Dua orang lagi ya? Atau yang ulang tahun bulan ini ada yang enggak hadir kali ya? Oke. Baik Bapak Ibu, sebagai saudara-saudara mari kita dukung doa, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada mereka untuk kita dukung dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, bulan September ini kami berbahagia karena rekan-rekan kami yang berulang tahun telah Engkau tambahkan 1 tahun kembali. Itu sebabnya sebagai bersaudara hari ini kami mendukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu kirim malaikat menjaga, melindungi mereka, memberkati dari segi rohani dan jasmani, dan selalu menganugerahkan kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik dan agung, kami sudah berdoa untuk mereka. Berkat-Mu mengalir dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun Pak Beni, Bu Wahyu. Tuhan berkati. Nyanyi dulu satu pujian. Panjang umurnya, panjang umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sekali lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, mulai bulan September ini ada perubahan jadwal ibadah. Mohon Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Mulai hari ini Saudara, sekolah minggu ibadahnya jam 9. Diupiak-upiak ya anak-anak kita, sekolah minggu mulai hari ini jam 9. Kemudian yang kedua mengenai WBI. WBI yang tadinya hari Rabu kemudian menjadi hari Sabtu jam 10. Nah, ini ibu-ibu atau wanita yang hari Sabtu libur kerjanya, nah silakan hadir dalam ibadah WBI, wanita Betel, bukan ibu-ibu gitu ya, wanita. Jadi yang belum ibu, wanita boleh hadir. Ya, jam 10 pagi hari Sabtu. Ini hasil pembicaraan dari staf, dari Bu Gembala dan tim, memberi kesempatan beberapa wanita yang rindu ikut WBI tapi bentrok dengan jam kerja hari Rabu. Nah, Pak, saya kayaknya kerjanya sebulan hari Sabtu 2 kali, Sabtu pertama, ketiga kerja, 2, 4 libur. Nah, boleh 2 ke 4-nya hadir ya. Kemudian berikutnya ibadah youth. Kalau di GB dikenal RBI gitu ya, Remaja Betel Indonesia. Youth ini yang tadinya hari Minggu jam 12 dimajukan mulai minggu depan, bukan minggu ini ya. Hari ini kan kalau setiap minggu pertama saya bilang wajib hukumnya harus ikut sama-sama kita, termasuk ikut perjamuan kudus yang sudah dibaptis. Mulai minggu depan RBI atau youth ibadahnya jam 11 siang. Jadi yang punya anak-anak youth jangan lupa jam 11 siang. Demikian Bapak Ibu Saudara, kiranya menjadi perhatian bagi kita, tetap semangat karena Allah kita adalah Immanuel. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan satu pujian, Sebab Kau Besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib.
Sungguh dahsyat dan luar biasa Engkau, Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya, tetap menjadi gembala yang baik dan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Kami imani, kami amini setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan mulai hari ini kami juga akan melakukan setiap firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini, baik seluruh tim musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim kolektan, tim sakramen perjamuan kudus, tim multimedia LCD, seluruh yang telah melayani hari ini, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati hidup mereka, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Dan pagi ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kami mengasihi mereka dan kami dukung doa. Maka dengan iman kami berdoa untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima, kekuatan yang baru dalam usia lanjut mereka. Berkati hidupnya, teguhkan imannya dalam usia lanjut. Bapak Ibu kami semakin setia iring Engkau. Kami juga selalu berdoa untuk anak-anak cucu kami. Tuhan selalu kirim malaikat dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus menjaga dan melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang hormat kepadamu dan setia, yang hormat kepada orang tua, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Teringat kami untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu siapa yang sakit hari-hari ini, yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya sebagai saudara bersaudara hari ini, kami dukung mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan sesuai iman mereka hari ini. Terjadi kesembuhan ilahi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang susah Tuhan dihiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan jemaat-Mu. Teguhkan iman mereka dalam masa-masa sulit. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, melupakan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang setia dalam mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang telah memberi bahkan yang belum bisa memberi, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan juga akan bekerja lewat ibadah sekolah minggu. Anak-anak kami harus berikan kegerakan rohani, sehingga mereka diberkati dari segi rohani dan segi fisik mereka. Inilah doa kami Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Itu sebabnya dengan penuh ungkapan syukur kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta denganmu. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Thank you.